Jumpa lagi teman-teman. Ini adalah pengalaman saya yang mengerikan menumpang angkutan petani bawang di lereng Gunung Ciremai. Ya, pengalaman ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Sungguh mengerikan. Jam 7 pagi adalah saatnya para petani berangkat ke ladang. Rutinitas ini sudah berlangsung bertahun-tahun di sebuah perkampungan di lembah atau di lereng Gunung Ciremai. Dari kampung Argaraja mereka berangkat menggunakan kendaraan, baik itu sepeda motor untuk mereka yang hendak bekerja di ladang, dan ada beberapa petani yang mengendarai kendaraan bak terbuka atau kita menyebutnya sebagai pickup. Mobil pickup biasanya untuk mengangkut alat-alat pertanian atau pupuk untuk menyuburkan tanah ladang, dan pulangnya bisa untuk mengangkut hasil panen seperti daun bawang dan membawanya ke pasar atau pengepul. Nah, rutinitas itu sudah berlangsung dari generasi ke generasi selanjutnya. Jika beberapa generasi sebelumnya untuk mencapai ladangnya yang jauh di atas bukit cukup dengan berjalan kaki, sehingga makan waktu cukup lama dan menguras tenaga. Tentunya hal itu tidak efisien, tapi saat itu hanya itu yang bisa dikerjakan mereka. Namun, eranya makin ke sini makin berubah maju. Generasi berikutnya sudah menggunakan peralatan dan kendaraan angkutan yang lebih modern sehingga lebih efisien. Namun, efisiensi itu menuntut fasilitas yang lebih baik. Satu diantaranya adalah tuntutan untuk diadakan jalur atau jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Para petani di lembah atau di lereng Gunung Ciremai ini memang pantang menyerah dan selalu punya ide. Sedikit demi sedikit, mereka bersuasembada membangun jalur jalan yang bisa dilalui untuk bisa sampai di ladang pertanian. Nah, pagi ini saya mencoba untuk ikut menumpang salah satu mobil pick-up yang akan menuju ke ladang mereka. Saya menumpang dan naik di bak belakang tempat untuk menaruh barang-barang yang juga akan diangkut ke ladang. Saya senang sekali karena ini pasti akan menjadi pengalaman yang menyenangkan karena baru pertama kali ini saya mendapat kesempatan. Tapi sungguh teman-teman, ini di luar dugaan saya ketika mobil bergerak meninggalkan halaman rumah. Arahnya bukan ke jalan besar seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Terkejut dan jantung berdetak keras ketika ternyata mobil mengarah ke sebuah jalur jalan yang sempit yang hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Kira-kira lebar jalan itu hanya 2-3 meter saja seperti ini. Yang membuat jantung saya lebih keras berdetak adalah trek atau medan jalan dengan kontur yang menanjak. Saya memang sengaja memilih naik di bak belakang pickup agar bisa menikmati pemandangan secara bebas sehingga dapat memberi kesan tenang dan damai ketika menyatu dengan alam yang indah dan asri. Namun, harapan itu jauh dari bayangan sejak pertama kali naik mobil ini. Dan teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini, waduh, tiba-tiba mobil ini mundur, berhenti terus mundur, dan saya kira mobil ini sudah tidak dapat nanjak lagi. Wah, bahaya ini. Jantung saya berdetak keras. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya sudah membayangkan hal-hal yang negatif akan terjadi. Benar-benar mengerikan jika mobil ini tidak dapat dihentikan dan remnya blong. Dan selanjutnya meluncur jatuh ke jurang. Dalam kondisi seperti ini, saya sudah ancang-ancang untuk meloncat saja untuk menyelamatkan diri dan tidak terbawa jatuh ke jurang. Di sebelah kanan jalur ini adalah jurang yang cukup dalam. Tapi tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda motor dan 2 buah pick-up yang menuju ke arah mobil kami. Saya baru mengerti mengapa mobil ini mundur dan bukan mundur karena kehilangan traksi. Tapi selanjutnya tiba-tiba pertanyaan lagi, mau sampai berapa jauh mobil ini harus mundur? Walaupun saya mengerti sekarang bahwa mobil ini mundur dalam upaya untuk memberi atau berbagi ruas jalan agar mobil-mobil ini dapat bersimpangan. Ya, ternyata setelah beberapa puluh meter, mobil mulai menepi ke samping kiri dan ternyata di situ ada sebidang tanah yang cukup lebar untuk bersimpangan. Dan akhirnya mobil-mobil bisa bersimpangan dalam ruang yang sangat sempit dan hanya ada celah beberapa sentimeter saja di antara mobil-mobil ini. Saya sulit membayangkan jika terjadi kesalahan sedikit saja sehingga mobil di sebelah kanan ini rodanya bergelincir atau keluar trek, atau trek tiba-tiba longsor karena tidak dapat atau tidak mampu menepang beban di atasnya. Maka entah apa yang akan terjadi karena di sisi kanan trek jalur ini adalah jurang yang dalam. Baiklah teman-teman, satu ketegangan telah berlalu, namun tidak dapat hilang begitu saja. Perasaan mencekam seperti itu masih terus terasa, apalagi jika tiba-tiba muncul lagi dalam ingatan. Selanjutnya, mobil ini melaju dengan cukup mantap, dan sepertinya Pak sopir tidak gugup atau nervous, karena mungkin sudah terbiasa dan sering melewati jalur ini hampir setiap hari.
Di luar kengerian yang mencekam, melintasi jalur ini memang memberikan pengalaman tersendiri yang cukup susah didapat. Meskipun perjalanan di jalur yang melintasi tebing yang curam dengan jurang di sisinya, namun destinasi seputar wilayah ini memang memberikan keindahan panorama yang cukup menawan. Wilayah ini cocok untuk destinasi wisata alam, khususnya bagi mereka yang hobi jalan-jalan melintas dan menyukai alam. Teman-teman, jalur ini makin menanjak dan tampak di beberapa tempat ada genangan. Rupanya semalam di wilayah ini telah diguyur hujan. Banyak tikungan-tikungan yang berbahaya dan menanjak. Hanya pengemudi yang berpengalaman saja yang mampu melewati jalur ini, apalagi untuk kendaraan yang mengangkut beban berat. Dan cuaca di sini memang selalu basah dengan suhu udara yang cukup sejuk di bawah 20 derajat Celcius. Kondisi ini memang cocok untuk lahan pertanian sayur mayur. Seperti yang terlihat di sepanjang jalur ini, di sisi kanan dan kiri terbentang ladang tanaman sayuran seperti kol, daun bawang, kentang, dan sebagainya. Di depan itu adalah Gunung Ciremai, dan jika tidak berkabut, akan terlihat puncaknya yang indah. Tapi sebelum merencanakan jalan-jalan ke sini, sebaiknya memperhatikan tentang cuaca di sini. Waktu yang baik untuk berkunjung ke sini adalah pada bulan Mei sampai Agustus. Sejak berangkat tadi dan melihat kondisi trek, saya sempat berpikir jika saat ini turun hujan, entah bagaimana kondisi treknya. Bukan keindahan yang didapat pastinya, tapi suasana yang lebih mencekam. Namun bagi sebagian orang, hal itu justru akan membuat adrenalin meningkat. Ya, seperti yang terlihat bahwa sebagian trek terbuat dari semen dan sebagian juga dari aspal, namun masih ada sebagian yang masih terbuat dari tanah liat. Jadi bisa dibayangkan jika basah, tentunya akan licin dan bisa saja membuat mobil tergelincir karena slip. Ya, teman-teman, mobil ini masih terus melaju mengantar kami untuk sampai di sebuah perkampungan di ujung jalan ini. Kita lihat di sisi sebelah kanan jalan atau mobil ini, kondisi medan dan kontur tanah terlihat begitu curam dan mengerikan. Karena itu sangat mungkin mobil ini tergelincir dan jatuh meluncur ke dalam jurang. Ya, dalam suasana seperti ini, kami hanya bisa pasrah dan mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Kita berencana secermat mungkin dan berhitung akan segala sesuatunya tentang keselamatan. Namun sesuatu bisa saja terjadi di luar kemampuan kita. Jadi, jalan ini nanti akan berakhir di ujungnya dan tidak ada jalan penghubung lain atau percabangan. Akhir dari jalan ini adalah sebuah perkampungan, namun bukan perkampungan untuk keluarga petani karena para petani banyak yang menetap di daerah Argajaya tempat kami menginap dan memulai perjalanan ini. Nampaknya di depan terlihat ada sebuah pick up yang berjalan menuju ke sini, tapi mobil kami terus melaju dan tidak berhenti. Entah kenapa. Tapi tampak mobil putih yang di depan itu justru berhenti dan berjalan mundur. Jadi ini kebalikan dengan peristiwa sebelumnya tadi di mana mobil kami yang mundur. Namun saat ini mobil depan yang mundur untuk mencari ruas jalan yang lebih lebar agar bisa persimpangan. Nah, seperti ini. Tapi saya ngeri karena ini di sisi sebelah kiri mobil tersebut adalah jurang. Jadi kalau salah sedikit saja, mobil itu dapat masuk ke jurang. Nah, untuk kali ini saya merasa lebih aman karena mobil kami berada di sisi sebelah kiri atau sisi yang bertebing, bukan di sisi kanan yang sangat dekat dengan bibir jurang. Jadi sepertinya sudah ada kesepakatan di antara pengemudi untuk kapan, di mana, dan siapa yang harus bertindak untuk memberi ruang agar bisa bersimpangan dengan aman. Baiklah teman-teman, kembali ke perkampungan tadi. Mengapa petani memilih berdomisili di desa di bawah? Ya, itu karena di desa itu memiliki akses yang lebih mudah untuk ke kota atau ke daerah tetangga di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kemudian kembali ke perjalanan ini, meskipun bahasa kami tadi adalah menumpang, namun kami diminta untuk memberi sekedar imbalan, jadi bukan cuma-cuma.
Jadi sebelum mengakhiri perjalanan ini teman-teman, jika teman-teman berencana untuk berkunjung atau berwisata di daerah ini, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan logistik, busana anti dingin, raincoat atau jas hujan, dan recehan secukupnya. Jangan berisaukan tentang makanan, karena di ujung jalan ini banyak kedai yang menjual makanan dan minuman. Baiklah teman-teman, perjalanan kami harus berakhir sampai di sini. Di depan itu adalah gerbang untuk masuk ke desa tertinggi di daerah Apui. Teman-teman, daerah ini memiliki ketinggian antara 1.200 sampai 1.300 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Oke, perjalanan kita sudahi sampai di sini. My life, I'm taking